Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbil alamin. Hari ini agak sepi. Jadi pagi hari tadi Gen 2 masuk, ganti rem aja. Jadi ganti rem sama servis cek engine. Servis cek engine udah selesai. Sore ini jadi kita ngerjain Chevrolet Lova rak setirnya. Ini udah lama ada masalah di ECU, lagi di servis. Servisnya lumayan banyak. Jadi ini udah 2 hari. Power window segala macam baru beli ya, langsung dirapihin di sini. Terus ada lagi Xenia turun mesin udah selesai, ada Yaris turun mesin juga lagi progres, sama Kijang juga turun mesin juga progres, lagi nunggu bubutannya. Nah teman-teman, hari ini saya coba mau bahas. Nah kebetulan ini sebelum saya mau bahas, jadi 2 minggu ini banyak yang turun mesin ke garasi taksi. Jadi supaya teman-teman yang belum turun mesin, gak kejadian turun mesin, nah saya coba kasih teman-teman, kasih apa ya, kasih kisi-kisinya lah, kasih ciri-cirinya, atau kasih tips dan triknya supaya mobil teman-teman aman dari turun mesin. Nah jadi saya udah nyatet ada 7 penyebab mobil turun mesin yang ya beberapa masuk semua ke garasi taksi. Nah jadi yang pertama yang turun mesin itu, yang pertama itu nggak sampai 7 sih sebenarnya, oli mesin habis. Nah, bisa juga sih oli mesin habis. Oke, kita buat 7 aja ya. Jadi yang pertama itu oli mesinnya habis. Nah oli mesinnya habis itu kenapa? Biasanya oli mesin habis itu karena ring sehernya sudah kena. Jadi pembakarnya udah nggak sempurna, otomatis keluar asap, kebakar, olinya cepat habis. Itu bukan kemungkinan, itu udah pasti turun mesin. Ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya keluar asap warna putih. Jadi kalau teman-teman nanti misalnya ada mobilnya keluar asap warna putih, yaitu ciri-cirinya berarti mobil udah harus turun mesin, karena itu ring sehernya sudah kena. Nah treatmentnya bagaimana? Ya treatmentnya kita turunin semua, bongkar, ring sehernya kita ganti. Nanti kita lihat misalnya boringannya bagus apa enggak. Anggaplah ring sehernya ganti, berarti yang lainnya nggak masalah. Nah kalau misalnya cuma ring seher doang, perbaikannya nggak terlalu banyak, mungkin kisaran di sekitar 4 juta lah. 4 juta, bisa di bawah 4 juta, bisa di atas 4 juta, kurang lebih sedikit kalau cuman ring sehernya doang. Nah itu, nah makanya teman-teman tetap harus ngecek berkala mesin, tapi itu paling gampang. Kalau untuk oli itu paling gampang, ada sticknya, terus ada kelihatan asapnya. Jadi itu paling gampang. Teman-teman silahkan lihat mobilnya masing-masing. Terus tapi ada kadang-kadang menipu ya. Kadang-kadang pagi-pagi itu mobil berasap. Nah pagi-pagi biasanya itu proses kondensasi. Jadi kalau pagi-pagi ada asap, kalau memang nanti lama-lama hilang, itu nggak masalah. Itu hanya proses kondensasi aja. Nah itu yang pertama. Yang kedua biasanya, tapi ini kesini belum pernah sih terjadi. Yang kedua itu bisa jadi mobil kerendam atau mungkin kebanjiran. Nah, kita udah banyak nanganin mobil kebanjiran. Waktu itu garasi taksi nanganin mobil-mobil banjir. Jadi mobil-mobil banjir banyak, mungkin udah puluhan lah kita tanganin. Itu masuk ke dalam semua airnya. Jadi masuk ke dalam semua airnya, kebanjiran lama, ada yang udah bertahun-tahun, ada yang udah berbulan-bulan. Oke, siap. Nah, itu jadi kita rapihin semuanya, kita bongkar, kita cleaning semua. Selagi mobilnya nggak dihidupin, kebanjiran nggak ada masalah, aman. Biayanya juga nggak banyak. Biaya jasanya sama packing segala macam mungkin di kisaran paling 3,5 juta. Jadi nggak banyak kalau teman-teman misalnya mobil kebanjiran. Itu nggak banyak, kecuali kalau banjirannya tahunan ya, itu bukan di mesin masalahnya, nanti masalahnya di bearing kaki-kaki, bearing, ya pokoknya semua perberingan biasanya bermasalah kalau banjirnya lama, kalau teman-teman nggak cepet-cepet tanganin. Itu yang kedua. Yang ketiga itu biasanya overheat atau overheating ya, biasanya overheat. Banyak juga kemarin kasusnya beberapa overheat. Jadi teman-teman yang datang ke sini mobilnya overheat karena radiatornya bocor, atau karena radiatornya mampet, atau karena selang buntunya bermasalah, tapi tetap dipaksain. Akhirnya mobilnya mati, nggak bisa jalan, dan itu harus turun mesin. Efeknya agak lumayan banyak kadang-kadang kalau overheat, bisa koil jadi pada mati, alternator juga kadang-kadang kena. Nah itu hati-hati ya untuk overheat. Makanya teman-teman yang punya mobil
yang ada gejala overheat cepet-cepet ditanganin. Nanganin overheat mungkin nggak sampai jutaan ya. Nah, anggaplah ganti radiator cuman 800.000. Ya anggaplah 1,5 juta untuk nanganin overheat, daripada teman-teman nanti misalnya sudah kadang harus turun mesin. Nah, apalagi nanti misalnya kemana-mana lah, kemarin aja habis sekitar hampir 6 juta, jadi sayang lah teman-teman. Kalau ada overheat dibiarin aja. Terus yang selanjutnya yang keempat adalah biasanya ada juga kasus timing belt yang putus. Nah, jadi ini kebetulan nih nggak pakai timing beltnya, ini pakai rantai timingnya. Jadi ada contohnya mobil-mobil AVV ya, mobil-mobil AVV, mobil-mobil yang AVV carry yang agak aman tuh Soluna. Jadi yang enggak, kalau dia putus nggak masalah. Nah, jadi teman-teman yang bermasalah di situ selalu cek timing belt itu. Jadi timing beltnya dicek, kira-kira kalau memang misalnya harus ganti, mendingan cepet-cepet ganti daripada kemana-mana. Nanti kalau memang timing beltnya putus terus gak antisipasi, nanti stang bisa bengkok segala macam, jadi sayang banget. Nah, terus selanjutnya yang bisa harus turun mesin itu tadi kan ring ya, bisa juga karena dudukan ini. Jadi dudukan ini ya, jadi dudukan ini udah luka, jadi biasanya ada ya udah dalam lah, itu menyebabkan apa, jadi bunyinya itu biasanya oblak tuh, tok 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 tok. Nah, jadi dia nggak lurus lah, makanya ini kenapa, jadi kalau kejadian gitu mau nggak mau di boring. Nah, itu harganya agak lumayan mahal, jadi agak lumayan mahal, sekitar 1,5 juta untuk boringnya doang. Jadi itu kalau itu rata-rata di faktor umur ya, faktor umur sama faktor tadi pergantian oli segala macam nggak rutin. Nah, otomatis nanti larinya ke situ. Nah, selanjutnya teman-teman juga ada juga kasus yang oli sama air kecampur. Nah, ini sebenarnya ada kaitan sama overheating ya, sama overheat biasanya ada kaitannya, tapi biasanya spesifiknya biasa kelihatan. Jadi kalau teman-teman misalnya nyolok apa tuh namanya, nyolok apa sih namanya yang di sini tuh, stick itu keluar, itu biasanya suka air kecampur sama oli. Jadi kelihatan lah bedanya. Jadi air kecampur sama oli itu tandanya apa? Tandanya headnya itu udah melengkung. Jadi jalur air sama jalur oli dia udah nyampur di sini nih. Nah, itu masalah besar. Jadi kalau teman-teman misalnya ngecek oli ada airnya, itu biasanya kayak susu, itu jangan dipaksain untuk jalan, itu fatal banget. Nah, contoh saya nih ya, ketika dia langsung ketahuan olinya bercampur, itu langsung ditowing ke sini. Alhamdulillah perbaikannya nggak banyak, cuman 3,4, sebenarnya 3,2, cuman ada tambahan lain jadi 3,4. Terus yang terakhir itu ruang mesinnya kotor. Nah, ini yang paling klasik, sebenarnya ini paling banyak, sepele gampang tapi banyak teman-teman yang apa ya, yang kadang-kadang nggak memperhatikan. Jadi ruang mesin ini kotor, kerak, berlumpur. Jadi saya nggak ada contohnya kebetulan ya, udah bersih soalnya. Jadi ruang mesinnya jadi ada kayak lumpur lah, ada kayak lumpur. Di video sebelumnya ada kayak lumpur. Nah, itu sebabnya apa? Yang pertama biasanya sebabnya karena olinya palsu atau telat ganti oli. Nah, itu penyebab utamanya. Jadi teman-teman hati-hati untuk yang ganti oli. Sebenarnya sepalsu-palsunya kalau rutin insya Allah nggak sampai begitu. Yang penting teman-teman rutin. Makanya jangan misalnya 6 bulan belum ganti karena misalnya kilometer masih 1.000, jangan. Kalau teman-teman misalnya udah 6 bulan, lebih baik ganti aja walaupun misalnya baru 1.000 menurut saya, tapi nggak tahu juga menurut yang lain. Paling nggak antisipasi, sayang kalau nanti misalnya harus turun mesin. Walaupun mungkin kalau kotor itu kotor doang, cleaning biayanya nggak banyak. Cuman masalahnya apa teman-teman, kalau nanti masalahnya di situ kotor banget segala macam, oli nggak bisa naik ke atas, teman-teman nggak antisipasi, wassalam juga masalahnya, headnya bisa hancur. Kemarin kasus Gen 1 headnya hancur, jadi noken asnya patah, headnya kegerus, mau nggak mau ganti head copotan itu 3,5 juta sampai 4,5 juta. Kalau baru ya agak lumayan, waalaikumsalam lah, lumayan itu harganya. Nah, itu teman-teman, jadi perhatikan selalu teman-teman supaya menghindari itu. Selalu lihat ganti oli rutin, cek oli selalu dicek, top sama uppernya, jadi top sama downnya, jadi kecukupan olinya. Terus air radiator selalu dicek,
paling nggak yang standar itulah teman-teman, supaya nanti nggak ada kasus turun mesin. Oke, mudah-mudahan sharing ini bermanfaat buat teman-teman. Nanti kalau misalnya ada masalah boleh japri ke tim kita, ke Garasi Taksi, ke saya juga boleh. Nanti ada Pak Arifin, ada Mas Hasim, ada banyak di sini, banyak teman-teman dari Express yang kumpul di Garasi Taksi. Mudah-mudahan bisa bantu teman-teman yang kesulitan untuk merawat mobil. Oke, mudah-mudahan itu aja. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.